Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati seluruh tokoh agama dan tokoh masyarakat di Cigombong atau Saitem, di tempat ini yang tadi disebut sebagian namanya oleh pimpinan pondok pesantren ataupun kalau yang sudah wafat keturunan-keturunannya yang selama ini telah menjadi sebaik-baik tuan rumah bagi pondok pesantren kami. Terima kasih wa jazakumullahu khairan katsira. Kita semua doakan beliau-beliau para tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di Cigombong, di Saitem ini. Mudah-mudahan selalu dalam karunia kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Haddad Alwi yang menjadi tamu kita juga pada hari ini, insya Allah nanti beliau akan memberi kita semua hiburan yang berisi hal-hal yang baik, pujian dan madah kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Yusuf Ma'mun, Amidul Ma'had, Dr. Haji Mukhlis Muhammad Hanafi, pimpinan dari Lajnah atau Pentashih Al-Quran, Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang saya hormati pula para kiai, para tuan guru. Ada pimpinan dari Pondok Pesantren Nahdlatul Wathon Cakung, Bapak Kiai Haji Muhammad Suhaidi. Kita doakan beliau selalu disehatkan, diafiatkan. Beliau ini pejuang yang insya Allah selalu istiqamah. Dan alhamdulillah salah satu buah keistiqamahan beliau dan para pejuang yang lain adalah tempat pondok pesantren yang membanggakan kita ini. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak-bapak, ada Habib juga, terima kasih Habib, dan seluruh, ada sahabat saya Dr. Arifin, Dr. Nanang, dan semua para orang tua, bapak-bapak, ibu, para wali santri yang semuanya saya muliakan dan saya banggakan. Anak-anakku sekalian, fatahallahu alaikum futuhal arifin. Semoga anak-anakku semua dibukakan hatinya dan pikirannya untuk mendapatkan ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Kalau kita pada hari ini di belakang tertulis haflah tasyakur, maka benar bahwa yang paling inti, yang paling utama, bahwa pada hari ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulit kita gambarkan, tanpa rahmat Allah, tanpa inayah Allah, tanpa ma'unah Allah, tanpa taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang langsung maupun melalui perantaraan hamba-hambanya yang cinta pada kebaikan. Kalau bukan karena pertolongan Allah, rasanya tidak mungkin kita menyaksikan pondok pesantren seperti ini. Alhamdulillah dalam waktu yang singkat, 6 tahun. Dari tempat yang semula sepi, alhamdulillah dengan doa-doa para masyayikh kita. Dan paling utama adalah karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang di tempat ini kita menyaksikan sesuatu yang membanggakan. Alhamdulillah. Jadi babnya kita sekarang ini Bapak Ibu, babnya adalah bab bersyukur. Alhamdulillah. Tadi kita bersama menyaksikan
Anak-anak kita yang kefasihannya bahasa Inggris jauh melampaui kita, generasi sebelumnya. Saya tidak bisa berbahasa Inggris seperti itu. Saya tidak bisa bahkan dengan makhraj bahasa Arab yang juga Masya Allah anak kita tampilkan. Bahasa Indonesianya juga. Kemudian penampilan dari keseluruhan anak-anak kita. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu bahwa apa yang ditampilkan oleh anak-anak kita tadi menunjukkan insya Allah masa depan Islam di Indonesia itu cerah, gilang gemilang pada masa yang akan datang. Insya Allah Islam tidak akan lenyap dari tanah Nusantara ini. Insya Allah Islam justru akan selalu menjadi penopang dari apa yang kita sebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan insya Allah anak-anak Nurul Haramain pada saatnya ketika berkhidmat dimanapun. Tadi saya dengar dari Ustadz Wahyu sebagai pimpinan pondok ada yang mau nyambung ke Kairo belajarnya. Ada yang mau menyambung ke Mekah. Mungkin juga ada yang mau menyambung ke Amerika, ke Inggris, ke Australia, ke sudut-sudut yang jauh. Selama di tempat-tempat itu ada ilmu, di situ ada teknologi, di situ ada kebaikan, di situ ada kemajuan, maka umat Nabi Muhammad SAW diperintahkan kita oleh baginda Rasul untuk mengejar kebaikan-kebaikan itu. Maka anak-anakku, anak-anak Nurul Haramain, jangkaulah tempat-tempat yang jauh. Pergi ke tempat-tempat yang jauh untuk menuntut ilmu. Dan tidak mungkin tempat yang jauh itu akan dapat dicapai kecuali dengan persiapan yang sebaik-baiknya. Maka di Nurul Haramain ini persiapkan diri anak-anakku sebaik-baiknya. Siap anak-anakku? Bagaimana mempersiapkan diri sebaik-baiknya? Setelah kita bersyukur kepada Allah, saya berharap betul anak-anakku di pondok pesantren Nurul Haramain ini bangunlah persaudaraan dan persahabatan yang kokoh di antara kalian. Coba saya minta, ini kan berbaris nih, bersaf-saf. Coba tengok kanannya, tengok kiri kanan, siapa yang dilihat di situ? Siapa? Sebelah kanannya siapa yang pakai kacamata? Siapa namanya? Raja. Sebelah kiri siapa? Siapa? Nadir. Nah, ada Nadir, ada Raja. Namanya sendiri siapa nak? Reza. Reza di samping kanannya ada Raja, di samping kirinya ada Nadir. Nih, kacamata siapa namanya? Siapa? Sani? Siapa? Seli. Nah, siapa? Seni. Nah, Seni sebelah kanannya siapa? Tuh sebelah kanannya Laila. Sebelah kiri tuh yang nunduk siapa? Rizka. Alhamdulillah. Seni, ada Laila, ada Rizka. Kemudian ada Raja, ada siapa? Nah, ini wajah-wajah yang insya Allah akan menemani kalian berjuang di masa yang akan datang. Ingat-ingat wajah itu, ya, lihat Raja itu, lihat Dani kiri kanan. Kalian semua lihat satu sama lain. Dari sekarang itu bangunlah aliansi kebaikan, bangunlah jaringan kebaikan dengan semua teman-teman yang ada. Kenali sahabat kalian, kenali teman kalian. Tidak hanya namanya, tapi juga saling mengisi dalam kebaikan. Lihat apa kebaikan yang kalian bisa ambil dari sahabat kalian. Ilmunya kah? Belajar dari dia. Kalau ada pengalaman yang baik, ikuti pengalaman yang baik itu. Kalau dia punya ketekunan, ikut seperti ketekunan itu. Membangun persaudaraan dan persahabatan sejak dini dalam kebaikan, itu adalah salah satu fondasi yang kuat di dalam membangun perjuangan masa depan. Jadi tidak pernah tahu kalian anak-anakku, wajah-wajah yang sekarang duduk bersama kalian, itu mungkin 5, 10, 15 tahun akan selalu bersama kalian dalam perjuangan. Saya mengalami itu. Banyak sahabat-sahabat saya ketika dulu di Muallimin Pancor, sampai sekarang masih bersama dalam perjuangan. Ada sahabat saya tuh dari Mesir dulu, namanya Dr. Muhlis, Dr. Arifin.